Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili karena sudah bikin hancur konstitusi kita. Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka. Potensi demo kedua di Indonesia bisa lebih mengerikan. Indonesia memiliki beberapa kondisi yang membuat potensi demo jauh lebih besar dibanding Nepal. Populasi besar, dengan lebih dari 270 juta penduduk, jika hanya 5% saja yang turun ke jalan, jumlahnya bisa mencapai miliaran orang. Kekuatan media sosial. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Mobilisasi massa bisa terjadi dengan cepat dan masif. Ketidakpuasan yang menumpuk. Kasus-kasus korupsi besar, dari level pusat sampai daerah, terus muncul. Rakyat sudah lelah dengan drama politik yang tidak berujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, makin panas, amukan masa makin tak terkendali. Indonesia terancam bubar dan dinepalkan sebelum 2030 sesuai prediksi Prabowo pada waktu itu. Seperti di video kali ini, respon istana terkait teror terhadap Ketua BEM UGM bikin rakyat marah dan emosi karena terkesan anti kritik dan tidak demokrasi. Mengkritik boleh asal sopan, beretika dan beradab katanya. Sampai-sampai rakyat dibikin naik pitam dan mencecer pihak istana habis-habisan sampai tak berkutik. Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini kami bersaudara ya Allah. Kami bersaudara ya Allah. Kami siap berhijrah ya Allah. Ya Allah, berikan kami surgamu. Berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama sahabatmu ya Allah. Bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah. Bersama orang-orang saleh ya Allah. Bersama ibu kami ya Allah. Dengan ayah kami ya Allah. Dengan anak-anak kami ya Allah. Dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami dengan teman-teman kami ini ya Allah ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ishhad. Allahumma ishhad. Allahumma ishhad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Ya, jangan pernah selangkah ragu. Penjahat negara, jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Persoalannya Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi. Siap kita untuk menangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Banyak yang nggak berani ngomong, pada diam-diam aja. Artinya setengah-setengah. Siap tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Kalau ditangkap baru diadili. Ya, itu saja dari yang bicara begini seolah-olah Rismon lagi. Jauh-jauh dari Medan nyari panggung loh. Tapi tidak, saya kenal Rismon ini seorang dokter, akademisi, dia seorang yang humanis. Bagaimana seorang yang non-muslim, dia bisa menegaskan 6 orang syuhada dan beliau datang. Tetapi sementara banyak tokoh Islam, banyak masyarakat Islam yang bilang, rasain loh. Padahal ke-6 orang tersebut mengalami pembunuhan sadis, diduga yang menyuruhnya sambung menyambung sampai kepada Tuan titik-titik. Ya. Segitu aja dulu, kalau kesebut nama nanti kena delik. Yang keempat, saya ingin mengajak semua yang menyimak di seluruh Indonesia. Saya mohon juga arahan dari Bang Bitor,
dan semua senior di sini. Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya, artinya jaksa, polisi dan pihak aparat harus berpihak dengan atas nama konstitusi negara. Ya, jadi jangan teriak-teriak adilin melulu, belum ditangkap orangnya. Ya, tangkap dulu baru diadilin gitu. Satu lagi, yang terakhir. Mesin perjuangan sudah dihidupkan. Kalau kau ingin berjuang, jangan hanya di atas mimbar. Perjuangan selalu menuntut para pejuang. Pejuang sejati tak pernah berhenti hanya kehabisan ongkos. Dia akan bergerak bagaimana Bang Rismon, saya dan kawan-kawan. Ustaz Alfian, bermalamnya di mana? Saya bilang, saya tidur di emperan masjid. Saya bilang, masalah buat lo, ya. Yang jelas, perjuangan tidak pernah menuntut keistimewaan. Siapa yang berjuang, tapi pesan saya kepada Bang Mikel, kalau nanti Bang Mikel diangkat jadi menteri, jangan lupa sama kita yang ada di sini. Ini kadang-kadang berjuang, yang berjuang beneran kagak diorangin, yang duluan nyelonong duluan, ya. Saya pesankan ini karena pernah terjadi di musim-musim pengganyangan PKI tahun 66, banyak fasilitas umum yang direbut oleh pemuda-pemuda anti PKI, tapi pas udah selesai, habis PKI dipecat, dibubarkan, yang ngambil orang Cina lagi. Enak lo Cina, gua yang berjuang, gedungnya lu yang ngambil. Maka para pejuang, ikhlas itu bukan. Sementara itu, Kepala PGN tetap ngotot untuk membagikan MBG di bulan puasa walaupun para siswa sekolah sedang berpuasa, sehingga Kepala PGN disumpahin rakyat dan dicecar habis-habisan oleh rakyat sampai tak berkutik tuh si kotak. Masa iya di bulan puasa masih tetap aja MBG dibagikan? Secara itu bukan mengajarkan anak kurang ajar, anak melanggar membatalkan puasanya gitu. Ini aduh, kan masih bisa dialokasikan ke tempat lain untuk yang lain dulu atau di stop dulu paling tidak, ya enggak? Ini malah ngotot untuk tetap dibagikan. Kelihatan sekali itu rakusnya para penjilat-penjilat ini, ya enggak? Sampai-sampai itu ya istana dibikin panas dengan kritikan keras ketua BEM UGM. Nah, penasaran sih beritanya ini dia. Kritik Mensesnek Presiden Hadi Keras Kamar Ketua BEM UGM. Susah saja itu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh bertanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat ketimuran. Kalau nggak mau dikritik, ya jangan namanya semua. Jangan asal seenak jidat kalian membuat kebijakan yang suka menyesatkan rakyat, tapi cacat dalam implementasi. Kau pikir karena mentang-mentang kalian seorang penyelenggara negara terus bisa seenak di negara ini? Kau pikir negara ini punya pejabat, punya menteri, punya presiden, punya DPR, punya partai, punya oligarki? Gila kali lo. Negara ini ada karena hasil kesepakatan bersama rakyat, bukan kesepakatan partai, apalagi kepentingan pribadi. Kalau tidak mau dikritik, buatlah kebijakan yang baik. Kalau tidak terima, mundur dari jabatanmu. Rakyat menggaji kalian untuk membuat negara ini berjalan dengan akal sehat, bukan dengan akal yang sakit. Sadar kalian bisa hidup enak sekarang sampai dengan hari ini hasil dari pajak rakyat, hasil dari orang-orang yang kalian bodohi selama ini dengan kebijakan kalian. Gila kali lo. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan Batman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru
yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang.